Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Mulia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum belajar dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Semoga dengan doa-doa tersebut kalian bisa lebih mudah untuk belajar dan lebih mudah untuk memahami materi yang akan Ibu ajarkan. Nah, sekarang kita mulai belajar ya. Hari ini kita akan belajar teks cerita fantasi. Nah, setelah mempelajari teks cerita fantasi, nanti kalian itu akan mampu mengidentifikasi isi cerita fantasi, lalu kalian juga akan mampu menganalisis struktur teksnya, unsur intrinsiknya, dan kalian bisa membedakan jenis-jenis teks cerita fantasi. Berbicara tentang cerita fantasi, kalian pernah tidak sih menonton film Harry Potter? Nah, kalau kalian pernah menonton Harry Potter, minimal kalian sudah paham seperti apa sih cerita fantasi itu? Betul sekali. Cerita fantasi itu adalah cerita yang bersifat imajinasi. Imajinasi itu adalah khayalan atau tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, cerita fantasi memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah satu, adanya keanehan, adanya kemisteriusan. Ya, kenapa adanya keanehan dan kemisteriusan? Kalau kalian perhatikan cerita Harry Potter, kalian melihat Harry Potter itu dia sekolah sihir. Ya, lalu dia juga mampu menembus tembok. Nah, itu yang disebut dengan misterius atau aneh. Ya, artinya aneh itu tidak mungkin terjadi di kehidupan nyata. Nah, itu ciri-ciri cerita fantasi yang pertama. Yang kedua, cerita fantasi itu dia tokoh-tokohnya memiliki kesaktian. Ya, seperti kalau kalian lihat di film Harry Potter, tokoh utama Harry dia memiliki kesaktian-kesaktian khusus. Ya, berbeda dengan manusia biasa seperti kita tidak mampu menjadi seperti Harry Potter. Nah, ciri-ciri yang ketiga itu adalah ide cerita terbuka. Artinya ide cerita terbuka itu penulis bebas mengekspresikan khayalannya atau imajinasinya. Misalnya penulis ingin menuliskan latarnya misalnya pada masa lalu digabungkan dengan masa kini, itu juga boleh. Ya, artinya ide cerita terbuka. Nah, sampai situ ciri-ciri cerita fantasi mungkin kalian sudah tergambar apa itu cerita fantasi. Nah, selanjutnya setelah memahami ciri-ciri cerita fantasi, kalian juga akan menganalisis struktur-struktur teks cerita fantasi. Apa saja sih strukturnya? Yang pertama, strukturnya itu ada yang disebut dengan tahap orientasi. Nah, tahap orientasi itu adalah tahap perkenalan. Ya, tahap perkenalan. Jadi penulis dalam tahap orientasi mengenalkan tokoh, ya, lalu juga mulai mengenalkan latar dan alurnya. Artinya orientasi itu adalah bagian awal cerita. Jadi kalau misalnya nanti ketika kalian menganalisis sebuah teks cerita fantasi, berarti bagian awal teks cerita fantasi itu disebut sebagai tahap orientasi. Lalu yang kedua, ada tahap komplikasi. Nah, kalau di tahap komplikasi berarti sudah mulai muncul adanya sebuah permasalahan. Jadi komplikasi itu adalah konflik atau permasalahan dalam sebuah cerita fantasi. Lalu yang ketiga ada resolusi. Kalau resolusi itu adalah puncak cerita atau puncak konflik. Jadi nanti penulis menjelaskan konfliknya itu kalau di bagian resolusi berarti masalahnya sudah mulai memuncak. Lalu yang terakhir ada tahap koda. Nah, koda ini adalah akhir cerita. Jadi nanti kalian analisis akhir cerita dalam cerita fantasinya itu apakah happy ending atau sad ending. Nah, sampai situ sudah paham belum apa ciri-ciri dan struktur teks cerita fantasi? Kalau sudah paham, kita akan melanjutkan ke jenis-jenis cerita fantasi. Nah, untuk jenis teks cerita fantasi,
dibagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan berdasarkan kesesuaian cerita, ada yang disebut dengan berdasarkan latar dan waktu. Ya, kalau berdasarkan isi cerita itu ada dua juga. Ada yang disebut dengan cerita fantasi total dan ada yang disebut dengan cerita fantasi irisan. Nah, kalau cerita fantasi total berarti penulis menceritakan ceritanya full semuanya imajinasi. Dari mulai nama tokoh, lalu karakter tokoh, lalu kesaktian-kesaktian tokoh, itu full semuanya imajinasi. Tidak ada yang diadopsi dari kehidupan nyata. Sementara kalau cerita fantasi irisan berarti penulis masih menceritakan kehidupan nyata yang digabung dengan kehidupan imajinasinya. Misalnya ada tokoh yang namanya Lia dalam ceritanya. Oh, ini kan nama Lia itu sering gitu ya dalam kehidupan sehari-hari banyak. Nah, berarti itu masih mengadopsi kehidupan nyata. Atau misalnya yang namanya tokoh Lia itu hidupnya di bumi, ya, tidak hidup di langit. Nah, berarti itu juga masih cerita fantasi irisan. Artinya irisan itu berarti masih mengadopsi cerita fantasi sesuai dengan kenyataan. Lalu tadi ada cerita fantasi yang berdasarkan latarnya. Kalau berdasarkan latarnya itu ada dua juga. Ada yang disebut dengan latar sejaman dan ada yang disebut dengan latar lintas waktu. Kalau latar yang sejaman berarti penulis hanya menceritakan satu zaman saja. Misalnya dia menceritakan tentang masa lalu. Nah, berarti dalam ceritanya itu hanya masa lalu saja ceritanya, pada tahun berapa saja. Sementara kalau misalnya lintas waktu atau lintas zaman berarti penulis menceritakan ceritanya dengan dua zaman. Misalnya dia menceritakan zaman prasejarah dengan zaman masa kini digabung. Nah, itu berarti disebut sebagai cerita fantasi lintas waktu. Nanti kita akan bertemu lagi untuk pertemuan minggu depan dan akan kita bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Oke? Terima kasih. Semoga yang Ibu sampaikan tadi bisa menambah wawasan kalian tentang teks cerita fantasi. Semangat terus anak-anak, meskipun kalian harus tetap belajar di rumah. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih tentang teks cerita fantasi dan kita akan belajar tentang menganalisis teks cerita fantasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.